Robi Mandagi, Udi Mandagi, dan Krisya Mandagi yang tak lain adalah saudara kandung suamiku. Selama menggeluti dunia terjun, aku menyaksikan bahkan mengalami berbagai peristiwa menyedihkan. Aku pun mengalami sendiri sejak pertama kali aku terjun. Akhirnya waktu terjun pertama saya di Halim, jatuhnya di atas rumah-rumah orang. Dan kaki saya robek dan masih tetap perkasa berdiri lagi. Saya udah ngalamin berapa orang ya selama saya terjun, 5 atau 6 orang yang itu juga ya terjadi kesalahan sampai meninggal. Dan itu juga nggak membuat saya trauma. Kejadian tragis juga menimpa keluargaku. Robi Mandagi, Udi Mandagi, dan Krisya Mandagi yang tak lain adalah saudara kandung suamiku tewas menjelang terjun dalam tragedi Rumpin tahun 1986. Kita nggak merasa terlalu itu ya. Tidak ada punya perasaan bahwa celakanya itu fatal. Sampai di sana malahan baru kita tahu mereka tiga-tiga kecelakaan meninggal. 18 tahun berlalu setelah tragedi Rumpin. Akhirnya seorang Mandagi lagi tewas dalam kecelakaan terjun. Dan orang itu adalah suamiku, Theo Mandagi. Suamiku meninggal saat melakukan sunset jump. Perayaan setelah memecahkan rekor 100 Way over Bali 11 Agustus 2004. Ya Tuhan, bagai tersambar petir aku mendengar kabar meninggalnya Theo. Kok suami saya itu orangnya kan sangat perfeksionis sekali ya. Payung itu selalu diperiksa sendiri dan saya selalu pagi itu saya masih telepon, Pak, udah diperiksa payungnya belum, hati-hati ya, ini sekali ya. Tapi Tuhan menghendaki lain karena menurut mereka ternyata Pak Theo itu overjoy, terlalu senang sekali bisa pecahkan rekor 100 itu, dan dia lupa bahwa dia fisiknya udah nggak mampu. Waduh, apalagi saya tidak bisa percaya bahwa Theo sudah tidak ada. Ya, tapi saya mesti mau bilang apa kalau Tuhan sudah panggil kan. Setelah mendengar kabar meninggalnya suamiku, aku ingin sekali segera terbang ke Bali. Apalagi kedua anakku, Pinkan dan Petra, ikut meramaikan acara tersebut. Tapi pas sampai di bawah, saya lihat orang-orang yang jalan dari lapangan ke bandara gitu ya, emang nggak ada apa-apa gitu. Apa emang nggak ada. Saya sih udah punya feeling kuat tuh kalau itu apa gitu ya. Saya langsung duduk aja di lapangan gitu tuh. Bukan hanya aku yang kehilangan. Pinkan dan Petra pun pasti kehilangan. Apalagi mereka berada di dekat tempat kejadian. Ya waktu di sana aja, waktu kita lihat papa meninggal gitu ya. Mungkin itu aja yang jadi trauma gitu ya. Pas kita ke rumah sakit, pas ngeliat itu kalau papa gitu. Jadi waktu sampai di rumah sakit, papa udah masih di ruang ICU gitu kan. Di ruang ICU, tapi memang dokter udah bilang udah meninggal. Tentu saja keluargaku berduka, apalagi ibu mertuaku. Kini ia telah kehilangan 4 anak yang amat dicintainya. Saya tidak banyak ingat lah. Tapi saya tidak tahu. Saya cuma bilang sama Tuhan, sakit saya. Tapi saya tidak berontak, saya cuma mengucap syukur. Suamiku memang pernah
bilang akan berhenti dari dunia terjun. Namun aku tak menyangka hidupnya berakhir tragis. Papa sempat ngingetin aku pas saat terakhir sebelum papa naik terjun tuh, pesawatnya udah nyala. Papa sebelum papa lari-lari ke pesawat, papa sempat ingetin, Tingkan kalau kamu capek katanya, kalau kamu ragu untuk terjun, kamu jangan pernah maksain gitu. Sedih rasanya hati ini melihat suamiku terbujur kaku. Namun kondisi tubuhnya yang utuh membesarkan hatiku. Saya lihat jenazahnya itu bagus sekali, baik sekali dan tidak hancur, tidak seperti apa yang sering saya lihat kalau orang meninggal karena terjun ya. Rasa kehilangan memang belum lenyap dalam hatiku. Namun aku tetap mendukung kegiatan anak-anakku dalam dunia terjun.